Saudara-saudari, pencinta insan, intisari sabda harian yang saya kasih dalam Kristus. Salam jumpa di hari ini, Selasa 30 November 2021. Bersama Gereja Sejagat, hari ini kita merayakan Pesta Santo Andreas Rasul. Kita akan mendengarkan pembacaan dari Injil Matius, bab 4 ayat 18 sampai 22. Mari kita simak bersama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Para pencinta insan yang terkasih, pemanggilan murid-murid pertama Yesus dalam versi Matius hari ini dipaparkan secara ringkas dan gamblang. Saat Yesus sedang berjalan di tepi Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon Petrus dan Andreas saudaranya. Ia memanggil mereka, dan mereka pun langsung meninggalkan jalannya, lalu mengikuti Yesus. Kemudian Yesus dan kedua orang ini berjalan terus, dan dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka. Yesus lalu memanggil mereka, dan mereka pun segera meninggalkan perahu dan ayah mereka untuk kemudian mengikuti Yesus. Para pencinta insan yang terkasih, bagi saya ada dua poin yang sangat menarik untuk kita kaji bersama dari teks ini. Pertama, teks tentang panggilan keempat murid pertama Yesus ini ditempatkan persis setelah Yesus berkhotbah untuk pertama kalinya tentang kerajaan Allah di tepi Danau Galilea. Kalau dirunut secara logis, bagaimana mungkin keempat orang ini, yaitu Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, berani meninggalkan jala, perahu, bahkan keluarga mereka untuk segera mengikuti Yesus, kalau itu menjadi perjumpaan pertama mereka? Bagaimana mungkin keempat orang ini mengikuti Yesus yang belum mereka kenal? Ada kemungkinan bahwa perjumpaan Yesus dengan keempat murid pertamanya ini bukanlah perjumpaan yang pertama. Bandingkan dalam Yohanes bab 1 ayat 29 sampai 41. Saat Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus kepada murid-muridnya, yang salah satunya adalah Andreas. Atau bisa jadi dalam khotbah pertama Yesus di tepi Danau Galilea, sebagaimana yang dipaparkan dalam perikop sebelumnya, yaitu Matius bab 4 ayat 12 sampai 17. Keempat murid ini ikut dalam bilangan banyak orang yang mendengarkan Yesus berkhotbah. Bisa jadi pengalaman mendengarkan khotbah Yesus ini menjadi alasan mengapa ketika Yesus memanggil mereka, mereka tidak lagi bisa berpikir panjang, tetapi langsung meninggalkan segalanya untuk kemudian mengikuti Yesus. Kedua, pemanggilan murid-murid pertama Yesus ini pun berbeda dengan tradisi kemuridan sebagaimana lazimnya pada zaman itu. Dalam tradisi kemuridan Yahudi, para calon muridlah yang mencari guru untuk mendapatkan pengajaran. Lain halnya dengan Yesus. Ia yang berinisiatif mencari dan memanggil orang yang pas
sesuai dengan kriterianya untuk menjadi muridnya. Ia berhak memutuskan siapa yang dia panggil, karena ini berhubungan dengan agenda khusus atau misi khusus yang akan diembankan oleh para muridnya itu. Para pencinta insan yang terkasih, pesan dari teks ini bagi kita adalah bahwa panggilan kemuridan Yesus pertama-tama dan terutama adalah untuk mengikuti Yesus, tinggal bersamanya, makan bersama dengannya, belajar darinya, yang berujung pada tujuan perutusan. Para murid dipanggil, diformat atau dibina, dibimbing untuk kemudian diutus dengan misi khusus, yaitu menjadi penjala manusia. Para pencinta insan yang terkasih, semua kita sejak dibaptis dipanggil untuk mengemban misi perutusan, yaitu menjala semakin banyak orang untuk masuk dalam jala keselamatan Kristus. Berkaca pada Santo Andreas yang kita rayakan pestanya hari ini, mari kita terus tunaikan panggilan dan perutusan ini dengan setia hingga sampai di titik akhir. Tuhan memberkati.